Protokol Kesehatan New Normal Gereja Petra. Jangan lupa memakai masker atau face shield. Cucilah tangan dengan benar. Wajib memasuki bilik sterilisasi. Suhu tubuh akan dicek. Bagi jemaat yang berusia lebih dari 60 tahun, dilarang mengikuti ibadah new normal, dapat mengikuti secara live streaming dari rumah. Bagi jemaat yang berusia kurang dari 10 tahun, dilarang mengikuti ibadah new normal, dapat mengikuti secara live streaming dari rumah. Tetap jalankan social distancing 1 meter. Tetap kenakan masker. Gunakan salam new normal. Selamat mengikuti ibadah new normal Gereja Petra. Shalom jemaat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Di
Di bulan Oktober ini, gereja kita masih dengan tema Grace of Relevant. Bersama saya Besa, saya akan memberikan informasi kegiatan Gereja Petra selama sepekan. Berikut informasinya. Ikuti ibadah Petra Women secara online melalui Facebook dan YouTube Gereja Petra Makassar hari Selasa pukul 5 sore. Ikuti ibadah mesbah doa online setiap hari Kamis pukul 7 malam melalui Facebook GPT Petra Makassar atau YouTube Gereja Petra Makassar. Saksikan ibadah online atau live streaming di Facebook GPT Petra Makassar dan YouTube Gereja Petra Makassar, yaitu Petra Kids hari Sabtu pukul 3 sore, Petra Teens hari Sabtu pukul 5 sore. Saksikan Bible Study bersama Gembala Pendeta Paulus Yeditya setiap hari Jumat pukul 7 malam melalui Facebook dan YouTube Gereja Petra Makassar. Mari ikuti dan saksikan ibadah minggu secara online atau streaming melalui Facebook GPT Petra Makassar atau YouTube Gereja Petra Makassar hari Minggu pukul 7 pagi. Dan untuk minggu depan, tanggal 18 Oktober, firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Elia Makaraung. Mari donasikan dana Anda untuk mendukung pemerintah dan membantu meringankan beban sesama melalui rekening BCA 025 557 1007 atas nama Petra Peduli. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan atau persepuluhan, Bapak Ibu bisa langsung mentransfer melalui nomor rekening BCA 025 5489 777 atas nama Perpuluhan GPT Petra dan 025 0527 012 atas nama Paulus Yeditya. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan secara langsung, bisa memasukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di depan mini hall. Satu waktu Tuhan Yesus bilang, saya akan kembali ke Bapa, saya akan mati disalib. Ya, murid sedih. Wah, susah mereka. Tuhan bilang, jangan susah, jangan sedih. Tuhan hibur. Karena kalau aku kembali ke Bapa, nanti akan diutus penolong yang lain. Itulah Roh Kudus. Roh. Dengarkan lagu-lagu rohani terbaik dan firman Tuhan melalui Radio Suara Victory di website suaravictory.com. Dari kawasan Gunung Batu Putih Makassar, inilah Suara Victory. Arti kata relevan berarti terkait erat, sesuai, atau bersangkut paut. Generasi saat ini membutuhkan anak-anak Tuhan yang menjawab kebutuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan membutuhkan kasih karunia untuk menjadi relevan atau terkait dan sesuai dengan generasi saat ini untuk menjawab kebutuhan mereka. Demikian Petra News, Grace of Relevant. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan, sebab Dia yang layak untuk ditinggikan. Haleluya. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umat dari
lagi kemuliaan-Nya. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Sekali lagi katakan maju, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kamu siapkan hati kami Tuhan sebelum kami mendengarkan firman-Mu. Sebab firman-Mu ya Roh Kudus, tuntunan-Mu ya Roh Kudus yang kami butuhkan dalam hidup kami hari-hari ini Tuhan. Kami mau terus maju bersama dengan-Mu. Kami mau terus berjalan bersama dengan-Mu Allah Roh Kudus. Biarlah Engkau yang senantiasa menuntun kehidupan kami dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku.
kami umat-Mu Tuhan. Kami rindukan Engkau lebih lagi Tuhan dalam setiap kehidupan kami.
Tuhan bagi segala suku bangsa. Kami datang memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau disukakan, Engkau dipuji, Engkau dipermuliakan. Sebab hanya Engkau yang layak kami tinggikan Bapa. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu. Tuntun setiap kami umat-Mu melalui kebenaran firman-Mu yang akan Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyatakan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau mengurapi setiap kami yang mendengarkan. Biarlah kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang senantiasa menuntun kami dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, salam sejahtera. Saya sampaikan bagi seluruh jemaat GPT Petra Makassar. Tuhan berkati kita semuanya. Terima kasih Bapak dan Ibu Gembala yang memberikan saya kepercayaan untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita akan segera membuka Alkitab kita. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan dan kita sediakan tanah hati kita yang terbaik. Kita akan membuka di dalam Yosua pasal 1 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Nah saudara, Tuhan selalu berbicara kepada umatnya melalui hamba-hambanya. Melalui para nabi dan juga para rasul, Tuhan berbicara kepada umatnya dari generasi ke generasi. Nah, meskipun para nabi dan para rasul satu persatu menyelesaikan tugasnya, mereka satu persatu mati, tetapi firman Allah tidak pernah mati. Semua akan berlalu kata firman Allah, tetapi firman Allah sendiri tetap ada untuk selamanya. Kalau kita baca tadi, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati. Ya, hamba Tuhan yang bertugas pada waktu itu nabi yang melayani generasi pada saat itu, yang melayani bangsa Israel pada saat itu adalah Musa. Tapi kemudian Musa menyelesaikan tugasnya, Musa purna tugas, dan kemudian saudara, apakah firman Allah juga ikut mati karena Musa mati? Tidak, karena Tuhan masih berbicara kepada bangsa Israel melalui anak didik dari Musa yang bernama Yosua. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Jadi firman Allah tidak pernah mati saudara. Hamba-hamba Tuhan, para nabi satu persatu menyelesaikan tugasnya, mereka mati, tetapi firman Allah tidak pernah mati. Matius 24 ayat 35 berkata begini, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Generasi terus berganti-ganti, pemimpin terus berganti-ganti, para nabi terus berganti-ganti, para rasul terus berganti-ganti. Saudara, satu pergi atau mati, tetapi firman Allah itu terus ada dan tetap ada. Tidak akan pernah berlalu, tidak akan pernah mati firman Allah itu saudara. Nah, pada waktu Musa mati di sini, Tuhan tetap berfirman kepada umat Israel. Bahkan saudara, sebelum Musa menyelesaikan tugasnya, sebelum Musa purna tugas, sebelum Musa mati, Tuhan sudah mempersiapkan seorang pengganti bagi Musa, yaitu Yosua, menjadi penerus untuk menyampaikan firman. Kenapa? Karena bangsa Israel, saudara, itu satu generasi yang harus terus mendengarkan firman. Mereka satu bangsa yang hidupnya dituntun, dibimbing, diarahkan oleh firman Allah. Sehingga ketika satu pemimpin mati, maka Tuhan akan bangkitkan pemimpin yang lain. Bahkan di sini kalau kita lihat, Musa belum mati. Tuhan tidak menunggu Musa mati. Tuhan sudah mempersiapkan penggantinya. Tuhan tidak mau kalau Musa mati, orang Israel seperti domba yang tidak bergembala.
Karena firman Allah itu harus terus disampaikan dari generasi ke generasi. Nah, coba kita lihat ya, Bilangan pasal 27 ayat 17 sampai dengan, atau ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke 20. Ya, Bilangan 27 ayat 16 sampai dengan 20, demikian bunyinya ya. Biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Ayat 18. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat. Lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu. Dan berilah dia, perhatikan, sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Jadi saudara, sebelum Musa menyelesaikan tugasnya, sebelum Musa dipanggil Tuhan, Tuhan sudah perintahkan Musa untuk mempersiapkan seorang pemimpin. Ya, Tuhan sudah persiapkan seseorang, mengangkat seseorang untuk mengepalai, memimpin umat Israel. Supaya apa? Supaya umat Israel itu tidak seperti domba yang tidak bergembala. Tuhan tidak menghendaki umatnya seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Itulah sebabnya kemudian Tuhan berfirman kepada Musa supaya mengambil Yosua, hambanya yang setia, yang selama ini selalu membantu Musa untuk melayani. Ya, seorang hamba, seorang anak muda yang hidupnya penuh dengan Roh Kudus, yang kemudian dipilih oleh Tuhan untuk menjadi penyambung lidah, untuk meneruskan berita pesan Tuhan bagi generasi, yaitu generasinya Yosua. So tidak bisa dibayangkan betapa besar penolakan yang akan dihadapi oleh Yosua kalau dia memimpin orang Israel tanpa memiliki wibawa ilahi. Kita ingat umat Israel ini umat yang keras kepala, keras hati, tegar tengkuk, bahkan kita berkata kepala batu, suka melawan orang Israel ini saudara, suka memberontak. Ya, itu sebabnya Tuhan memilih Yosua yang penuh dengan roh. Ya, supaya apa? Ketika seseorang penuh dengan roh, maka orang itu akan memiliki wibawa ilahi. Karena dibutuhkan wibawa ilahi untuk bisa memimpin umat Israel. Sebab kalau tidak memiliki wibawa ilahi, maka seorang pemimpin itu tidak akan didengar oleh umatnya. Apalagi umat seperti umat Israel yang pemimpin sekali bermusa saja, yang sudah memiliki kewibawaan yang begitu luar biasa, masih sering dilawan oleh orang Israel. Beberapa kali mereka melawan, saudara ya. Jadi di sini kita melihat apapun generasinya, saudara, siapapun hamba Tuhan atau nabi yang melayani generasi itu, ya saudara, asalkan dia itu penuh dengan Roh Kudus, maka dia akan memiliki wibawa ilahi untuk bisa memimpin dan menyampaikan firman Tuhan yang relevan, firman Tuhan yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan zaman, firman Tuhan yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan generasi di mana hamba Tuhan itu atau nabi itu atau rasul itu hidup untuk melayani. Saudara, sekali lagi firman Allah itu tetap ada dan akan terus ada dalam setiap generasi. Kalau kita melihat ya dari generasi siapa? Nuh. Ya, Tuhan sudah berfirman supaya Nuh mempersiapkan bahtera. Kebutuhan generasi pada zaman Nuh adalah bahtera supaya bisa menyelamatkan generasi itu. Walaupun sayangnya yang selamat hanya generasi Nuh, generasi keluarga dari Nuh. Tapi minimal saudara, dari sekian banyak manusia yang hidup pada zaman itu, ada generasi yang terselamatkan untuk melanjutkan. Saudara, generasi itu hidup di muka bumi. Memang pada zaman Nuh semua orang mati karena tidak mau mendengarkan pesan yang Tuhan sampaikan kepada mereka.
Tetapi Tuhan sisakan satu generasi yang mau dengar-dengaran kepada firman Allah, yang mau mentaati firman Allah. Itulah Nuh bersama dengan keluarganya. Begitu pula dengan generasi Abraham. Tuhan pakai saudara Abraham, Tuhan berbicara kepada Abraham untuk meninggalkan negeri yang lama. Dan ketika Abraham mentaati pesan Tuhan itu, maka Abraham diberkati Tuhan. Begitu pula dengan Musa. Tuhan pakai Musa, kepada Musa Tuhan berbicara untuk melayani generasinya. Apa kebutuhan generasi pada zaman itu? Pada zaman Musa. Kelepasan, kebebasan dari perbudakan Mesir. Dan Tuhan berbicara kepada Musa secara khusus untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Nah, kemudian kita beralih sekarang kepada Yosua. Tuhan berbicara kepada Yosua untuk apa? Untuk membawa umat masuk ke tanah perjanjian. Jadi kebutuhan generasi pada zaman Musa dengan kebutuhan generasi pada zaman Yosua itu berbeda. Tetapi firman Tuhan itu selalu relevan. Firman Tuhan itu selalu, saudara, sesuai dengan kebutuhan zaman. Kepada Musa Tuhan berbicara untuk membebaskan orang Israel dari perbudakan Mesir. Kepada Yosua Tuhan berbicara untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Jadi apapun masalah yang muncul di setiap generasi, Tuhan selalu memberikan jawaban dan pertolongan melalui firman. Apapun masalah, apapun penderitaan, pencobaan yang muncul, apapun kebutuhan yang diperlukan oleh umat dalam setiap generasi, Tuhan selalu memberikan arahan, guiding, ya, bimbingan melalui firman Allah. Jadi firman Allah ini saudara ada untuk setiap generasi. Firman Allah ini selalu relevan, saudara, cocok sesuai dengan kebutuhan generasi. Nah, meskipun peristiwa yang tercatat di dalam Alkitab ini, saudara, terjadi ribuan tahun yang lalu, tetapi prinsip-prinsip kebenaran, prinsip-prinsip firman itu tetap relevan, tetap, saudara, sesuai dengan kebutuhan zaman di mana saat ini saudara dan saya hidup, dan tetap bisa memberikan jawaban atas setiap kebutuhan kita yang hidup di akhir zaman. Nah, apa hubungan atau relevansi kisah-kisah yang tertulis ribuan tahun yang lalu itu dengan kita yang hidup pada zaman ini? Apa relevansinya, hubungannya kisah tentang keluarnya orang Israel dari perbudakan Mesir? Apa relevansi atau hubungannya perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun? Apa hubungannya dengan kita yang hidup di hari-hari yang terakhir ini? Apa hubungannya, saudara, peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Yosua bersama dengan orang Israel di tanah perjanjian? Semuanya itu tetap ada relevansinya, tetap ada hubungannya dengan kita yang hidup di akhir zaman ini. Untuk apa itu? Apa kaitannya dengan kita yang hidup di akhir zaman ini? Coba kita baca ya. 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-11. 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sekali lagi ya. Semuanya ini telah menimpa mereka. Siapa itu mereka? Orang-orang yang hidup ribuan tahun yang lalu itu. Sebagai apa? Sebagai contoh. Dan dituliskan di dalam Alkitab kita ini. Untuk apa? Untuk menjadi warning. Untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi apa yang pernah terjadi dalam kehidupan umat Israel ribuan tahun yang lalu itu dituliskan oleh Tuhan sebagai peringatan bagi kita, sebagai contoh bagi kita. Jadi yang baik perlu kita teladani, perlu kita contoh. Yang buruk ya kita hindari. Ya, di situ sebagai satu peringatan. Orang Israel yang mengalami pukulan demi pukulan, bagi kita itu sebagai peringatan, sebagai warning. Ya, supaya kita tidak mengalami pukulan yang sama, supaya kita tidak mengalami penderitaan sebagaimana mereka alami, saudara ya. Jadi apa yang bisa kita jadikan contoh dan peringatan supaya kita bisa masuk ke tanah Kanaan seperti generasinya Yosua yang saya bisa sebutnya sebagai generasi yang baru. Generasi Yosua itu, saudara, generasi yang menikmati tanah Kanaan, tanah perjanjian. Nah, kalau kita baca di 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-10, tadi kita baca ayat 11, sekarang kita baca ayat yang ke-10.
Ternyata saudara, sebagian besar dari bangsa Israel itu malah nggak bisa masuk loh ke tanah Kanaan. Tidak bisa menikmati negeri perjanjian. 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-10. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Tuhan tidak berkenan, bukan kepada sebagian kecil, melainkan pada sebagian besar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun, saudara. Pada waktu mereka keluar dari perbudakan Mesir, banyak yang dipanggil untuk keluar. Bahkan semua orang Yahudi, semua orang Ibrani, semua orang Israel yang ada di Mesir itu semuanya dipanggil keluar dari negeri perbudakan itu. Tapi sayangnya sudah tidak semua bisa masuk ternyata. Yang dipanggil keluar banyak, tetapi hanya sedikit yang masuk ke tanah perjanjian. Memang kan Alkitab berkata, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Saudara, mari kita berdoa, kita bukan hanya sebagai umat panggilan, tetapi kita masuk sebagai umat pilihan yang kita bisa menduduki tanah perjanjian. Nah, minggu lalu Pastor Andika Purwandoyo dari GPT Petra Berau sudah menjelaskan ya, bagaimana Tuhan memelihara umat Israel sewaktu mereka berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Dan dijelaskan minggu lalu ada 5 hal yang menyebabkan mereka, ya sebagian besar dari mereka tidak bisa masuk ke tanah perjanjian karena hati mereka penuh dengan keinginan yang jahat. Saudara ya, mereka menyembah berhala, mereka hidup dalam percabulan, mereka suka mencobai Tuhan, dan hidup mereka penuh dengan sungutan. Nah, memang kita perlu menghindari kelima hal itu, saudara, supaya kita tidak mati di padang gurun, supaya iman kita tidak gugur di padang gurun di masa-masa sulit, karena padang gurun itu bicara mengenai masa sulit, saudara. Nah, sekarang saya mau ajak saudara untuk menyambung apa yang Pastor Andika minggu lalu sudah jelaskan. Sekarang kita akan melihat apa relevansi atau kaitan padang gurun atau penderitaan ini dengan apa yang kita alami di zaman akhir saat ini. Kita sepakati dulu bahwa padang gurun itu berbicara tentang penderitaan. Padang gurun itu berbicara tentang kesukaran dan masa-masa sulit yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Nah, apa sih tujuan Tuhan mengizinkan Anda dan saya, mengizinkan kita masuk ke padang gurun? Mengizinkan orang Israel, saudara, harus sekian puluh tahun mereka hidup di padang gurun. Nah, mari saya ajak saudara untuk melihat di dalam Ulangan pasalnya yang ke-8. Ulangan pasal 8 ayatnya yang ke-2 sampai dengan ayatnya yang ke-4. Mungkin ada yang berkata, Pak Pendeta, itu kan peristiwa ribuan tahun yang lalu. Ya, kita kan hidup di akhir zaman, dunianya berbeda, budayanya berbeda, masalah tantangannya berbeda. Ya, betul. Peristiwa ini memang terjadi ribuan tahun yang lalu. Masalahnya berbeda, tantangannya berbeda. Tapi saya mau beritahu saudara, relevansi kisah ini dengan apa yang kita alami di hari-hari ini sangat kuat, saudara. Kenapa? Karena prinsip-prinsip firman-Nya tidak akan pernah berubah. Bagaimana kita bisa ditolong oleh Tuhan ketika kita berada di padang gurun. Bagaimana sikap kita yang seharusnya ketika kita berada di padang gurun. Kita akan melihat kesalahan-kesalahan dari orang Israel. Kita akan belajar dari kesalahan orang Israel, saudara, supaya kita tidak mengalami seperti apa yang mereka alami. Ulangan pasal 8 ayatnya yang ke-2 sampai dengan ayatnya yang ke-4, demikian bunyi firman Tuhan ya. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Apa tujuannya? Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ayat 4, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40
tahun ini. Nah, yang pertama saudara, apa sih tujuan Tuhan, maksud Tuhan mengizinkan seseorang, mengizinkan kita, mengizinkan orang Israel masuk ke padang gurun? Yang pertama saudara, padang gurun itu dipakai oleh Tuhan untuk mengungkapkan keaslian kita. Lewat padang gurun dikatakan di sana, ya, maksudnya merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hatinya orang Israel. Tapi orang Israel sendiri yang saudara seringkali tidak tahu apa yang ada di hati mereka. Dan itu perlu diungkapkan keluar. Supaya mereka tahu siapa sih sesungguhnya mereka itu. Jadi saudara, masalah, penderitaan, pencobaan atau padang gurun itu Tuhan pakai terjadi dalam hidup kita untuk mengungkapkan siapa diri kita. Untuk mengungkapkan keaslian diri kita. Jadi Tuhan mengizinkan bangsa Israel mengalami pencobaan di padang gurun. Ya tujuannya untuk itu saudara. Untuk mengetahui dan mengungkapkan apa sih yang ada di dalam hati mereka. Ya, pencobaan itu Tuhan pakai untuk menunjukkan siapa mereka. Waktu mereka lapar, bagaimana reaksi mereka. Waktu mereka haus, bagaimana respon mereka. Ketika mereka lapar dan haus itu. Nah, reaksi mereka pada waktu mereka masuk dalam pencobaan itu, itulah mereka yang sesungguhnya. Reaksi saya dan saudara ketika kita masuk dalam pencobaan, ketika kita masuk dalam masa-masa sulit, ketika kita masuk dalam penderitaan padang gurun, reaksi kita, itulah kita. Jadi keaslian kita itu nampak pada waktu kita berada di tengah-tengah padang gurun. Keaslian kita itu kelihatan pada waktu kita berada di dalam masa-masa sulit. Keaslian saya ini tidak kelihatan sekarang pada waktu di mimbar. Keaslian seorang hamba Tuhan itu enggak nampak waktu dia khotbah di balik mimbar ini. Tapi keaslian seorang hamba Tuhan itu nampak pada waktu dia masuk dalam pencobaan. Masuk dalam ujian. Ya, ketika dia diizinkan Tuhan berada di tengah-tengah penderitaan. Bagaimana respon hamba Tuhan itu, bagaimana reaksi seorang hamba Tuhan itu, bagaimana respon dan reaksi saya ketika saya masuk dalam penderitaan. Nah, itulah saya. Aslinya saya di sana kelihatan. Ya, jadi keaslian seseorang itu nampak pada waktu berada di padang gurun. Seperti keaslian orang Israel. Ternyata padang gurun ini dipakai oleh Tuhan untuk mengungkapkan keaslian mereka. Ya, karena reaksi mereka pada waktu mereka dicobai itulah yang menunjukkan siapa mereka sesungguhnya. Dan ternyata mereka itu, wah saudara, tukang bersungut, ya, dan macam-macam. Atau ada baiknya kita lihat ya, di dalam Keluaran pasal 17. Ya, Keluaran pasal 17, kita akan melihat keaslian orang Israel ketika mereka diizinkan oleh Tuhan berada di padang gurun. Ketika Tuhan izinkan mereka melewati masa-masa yang sulit. Jadi padang gurun itu, saudara, yang pertama tujuannya adalah dipakai untuk mengungkapkan keaslian seseorang. Dan kaitannya dengan kita yang hidup di akhir zaman ini, sama saudara. Penderitaan yang kita alami itu akan mengungkapkan siapa sesungguhnya kita. Ya, bagaimana keaslian kita. Mari kita lihat keaslian orang Israel ketika mereka berada di padang gurun. Keluaran 17 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Kita akan lihat satu persatu saudara ya. Keluaran 17 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7 dikatakan begini. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan, lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi ketika orang Israel berada di padang gurun dan ketika mereka singgah di Rafidim, ternyata di tempat itu tidak ada air. Sementara mereka kehausan. Kita tahu bahwa air ini kebutuhan primer, air ini kebutuhan utama. Dan ketika mereka kesulitan mencukupi, memenuhi kebutuhan primer mereka, kebutuhan utama mereka, bagaimana respon mereka? Ya, sama dengan kita sekarang ini. Ketika kebutuhan primer kita tidak lagi tercukupi, Tuhan izinkan kita mengalami masa sulit.
Saudara, apalagi karena pandemi COVID-19 ini banyak orang yang mengalami kesulitan untuk mencukupi kebutuhan hidup saja, saudara, sudah banyak yang sulit, banyak yang susah. Nah, bagaimana reaksi kita di masa-masa sulit ini? Bagaimana reaksi orang Israel ketika mereka kekurangan air? Itulah keaslian mereka. Dan keaslian yang pertama di dalam ayat yang kedua. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Saudara, apa yang dilakukan oleh orang Israel di padang gurun waktu mereka kekurangan apa yang menjadi kebutuhan primer mereka, kebutuhan utama mereka, itulah air. Ini mengungkapkan keaslian mereka. Dan keaslian orang Israel yang pertama itu, ternyata orang Israel itu suka bertengkar. Ya, jadi ini keaslian yang muncul pada waktu berada di padang gurun. Keaslian ini terungkap ketika mereka sedang menderita. Berada di padang gurun, kekurangan air untuk diminum. Ketika mereka kehausan, muncullah aslinya mereka. Jadi saudara, keaslian kita, keaslian saya kelihatan pada waktu saya diizinkan Tuhan masuk ke padang gurun ketika saya menghadapi masa-masa sulit. Nah, disitulah keaslian saya. Apakah saya masih suka bertengkar seperti orang Israel? Ada baiknya kita belajar, saudara, ya, dari kesalahan orang Israel. Jangan kita ulangi lagi kesalahan mereka yang suka bertengkar ini. Jadi pada waktu krisis itu datang dalam kehidupan mereka, respon mereka salah, reaksi mereka salah. Ya, justru keaslian mereka yang muncul. Mereka ternyata bangsa yang suka sekali bertengkar. Bahkan bertengkar dengan pemimpinnya, mempersalahkan pemimpinnya. Berapa kali kan orang Israel berkata, ya, kenapa kamu bawa kami ke tempat ini untuk mati di padang gurun ini? Ya, lebih baik kami kembali saja ke Mesir. Lah, itu mereka malah minta kembali ke Mesir. Mereka menyalahkan Musa yang sudah dipakai Tuhan memimpin mereka di padang gurun untuk atau memimpin mereka keluar dari perbudakan Mesir dan berjalan di padang gurun untuk masuk ke tanah perjanjian. Saudara, memang di masa-masa sulit saat ini, ya, di masa-masa resesi, krisis saat ini, sekarang bukan waktunya untuk kita bertengkar. Ya, tetapi sekarang waktunya untuk kita berserah kepada Tuhan. Sekarang waktunya kita menyatukan hati suami istri. Kalau menghadapi kekurangan, hindarkanlah pertengkaran. Ketika engkau menghadapi padang gurun, engkau menghadapi kesulitan, keuangan di dalam keluarga, karena krisis yang sedang terjadi ini. Sekarang bukan waktunya bertengkar, karena pertengkaran tidak pernah menyelesaikan masalah. Pertengkaran justru akan membuat masalah semakin bertambah. Bukan waktunya untuk bertengkar, tapi sekarang waktunya untuk menyatukan hati, berserah, dan minta hikmat kepada Tuhan. Supaya Tuhan membukakan pintu-pintu pekerjaan. Tuhan membukakan pintu-pintu berkat, pintu-pintu yang baru. Saudara, kalau pintu satu tertutup, Tuhan bisa bukakan pintu yang lain. Seringkali saudara kita ini fokus hanya kepada satu pintu yang tertutup itu. Sehingga terus terjadi pertengkaran. Padahal ada pintu yang lain yang Tuhan sudah bukakan, tapi karena kita nggak melihatnya. Kenapa nggak melihat? Karena fokus kita hanya kepada pintu yang tertutup. Saya mau beritahu saudara, kalau pintu satu tertutup, Tuhan sanggup membuka pintu yang lain. Ya, dan kalau Tuhan yang sudah membuka, tidak ada satu orang pun yang bisa menutup pintu itu. Tapi kalau Tuhan sudah tutup, saudara, nggak ada yang bisa membukanya. Nah, beberapa waktu yang lalu, saudara, saya membaca sebuah kisah seorang pengusaha penyewaan sound system yang bangkrut. Dan karena pandemi ini, tetapi orang ini menuliskan kisahnya, dia tidak mau meratapi kebangkrutannya, masalah yang sedang dihadapi, ya, karena dia harus membayar cicilan tuh sekitar 70 jutaan setiap bulan pengusaha ini, saudara. Kenapa? Karena tahun kemarin 2019 perusahaannya ini membeli alat sound system yang baru yang bisa dipakai untuk konser-konser yang besar, dan itu dibelinya secara angsuran, secara mencicil, dan itu harus dia bayar, saudara. Belum lagi membayar karyawannya dia,
Ya, dan juga ada mobil operasional yang juga dicicil oleh perusahaan ini yang harus dibayar setiap bulan. Nah, dia tidak mau meratapi saudara masalah itu, kebangkrutannya, tetapi dia minta hikmat dan akhirnya dia bercerita bahwa dia nggak malu hati, dia jualan sayur. Ya, dia melihat kebutuhan orang di masa pandemi ini yang sulit untuk keluar, sulit untuk ke pasar dan sebagainya. Mereka banyak yang takut, akhirnya dia jualan sayur lewat online. Awalnya kepada teman-temannya, lama-lama semakin banyak pelanggannya. Dari mulut ke mulut, saudara. Akhirnya semakin lama semakin, setelah berjalan kira-kira mungkin 2 bulan, luar biasa saudara, omsetnya tidak pernah dia sangka. 1 bulan bisa tembus sampai 80 juta. Ya, 2 bulan sejak dia memulai jualan sayur secara online itu. Jadi selalu ada jalan yang baru, selalu ada pintu yang baru kalau kita ini mau berusaha untuk mencarinya. Kalau kita selalu meratapi masalah yang sedang terjadi, bahkan kemudian memicu pertengkaran di dalam keluarga, suami istri bertengkar karena kebutuhan-kebutuhan pokok, kebutuhan-kebutuhan utama di dalam keluarga yang hari-hari ini sulit untuk tercukupi, kemudian terjadilah pertengkaran. Nah, itu yang terjadi dengan orang Israel. Ketika mereka kekurangan air, keaslian mereka muncul. Jadi keaslian orang Israel yang pertama itu suka bertengkar. Nah, kemudian di ayatnya yang ketiga, Keluaran pasal 17, kita lihat keaslian yang kedua dari orang Israel. Ingat ya, padang gurun itu dipakai Tuhan untuk mengungkapkan keaslian kita. Nah, orang Israel yang pertama keasliannya suka bertengkar. Yang kedua, ayat 3, Keluaran 17. Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir dan membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Nah nih, ya, tadi saya sudah katakan, orang Israel justru di masa sulit di padang gurun di mana mereka kehausan karena kekurangan air, seharusnya yang mereka lakukan adalah merendahkan diri, duduk di kaki Tuhan, saudara, minta hikmat kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan supaya mereka mendapatkan pertolongan, supaya diberikan petunjuk di mana bisa bertemu dengan mata air yang bisa mensuplai kebutuhan mereka untuk mereka bisa minum setiap hari. Tetapi justru yang mereka lakukan bukan itu. Mereka bukannya berdoa, mereka bukannya berserah, mereka bukannya merendahkan diri di hadapan Tuhan, tapi justru mereka bersungut-sungut. Nah, ya. Yang kedua, keaslian orang Israel yang kedua, ketika mereka berada di padang gurun yaitu suka bersungut. Jadi padang gurun itu mengungkapkan keaslian mereka. Ternyata orang Israel memang orang yang suka bersungut. Bukan hanya suka bertengkar, tapi memang suka bersungut. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, bahkan kemudian menyalahkan Musa. Coba engkau tidak bawa kami ke tempat ini. Kami tetap ada di Mesir, kami tidak akan kehausan, kami tidak akan kelaparan. Meskipun kami di sana ya harus kerja berat, kerja paksa, tetap kami bisa minum, kami bisa makan. Jadi sampai mereka kepingin kembali, saudara, ke tanah Mesir, jadi budak lagi. Mereka bersungut-sungut, saudara. Tahukah saudara, roh bersungut-sungut inilah yang justru menyebabkan sebagian besar dari orang Israel tewas di padang gurun. Sebagian besar dari mereka tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Tadi kita sudah baca ya di 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-10 tadi. Janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Jadi kalau kita tidak mau mati di padang gurun, kita tidak mau iman kita gugur di padang gurun, kita tidak mau masa-masa sulit ini menggugurkan, mematikan iman kita, jangan kita bersungut-sungut. Ya, beritahu keluarga saudara, samping kiri kanan saudara, katakan, walaupun kita mengalami banyak kesulitan, jangan kita bersungut. Ya, apa yang harus kita lakukan? Bersyukur, bukan bersungut. Ya, yang pertama tadi apa? Jangan bertengkar kayak orang Israel. Bilang sama istri saudara, suami saudara, anak saudara, ya jangan kita bertengkar ya. Ini bukan waktunya bertengkar. Ini waktunya berserah kepada Tuhan.
Ini bukan waktunya bersungut, ini waktunya bersyukur dalam segala keadaan kepada Tuhan. Saudara, inilah solusi yang akan bisa menolong kita melewati masa-masa sulit. Inilah hal yang harus kita lakukan. Kalau Tuhan izinkan kita melewati padang gurun, melewati kesulitan. Karena inilah tujuan Tuhan memang dengan padang gurun itu, untuk mengungkapkan keaslian kita. Sungutan tidak pernah menolong kita. Sungutan tidak pernah bisa menyelesaikan masalah. Justru sungutan itu akan menambah masalah. Dan masalah terbesarnya, terberatnya adalah sungutan itu justru akan mematikan kita ketika kita berada di padang gurun penderitaan. Ya, nah ini keaslian orang Israel yang kedua. Nah sekarang kita lihat lagi, ternyata padang gurun ini saudara mengungkapkan keaslian orang Israel yang ketiga. Apa itu? Ayatnya yang keempat, Keluaran 17 ayatnya yang keempat. Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Saudara. Ya, bangsa Israel ini memang seringkali berontak kepada Tuhan dan menyusahkan hati Tuhan. Anda bisa baca di dalam Mazmur berapa itu, 78 ayat 40, di sana dikatakan bangsa Israel itu suka sekali memberontak, sering kali memberontak, banyak kali memberontak, dan itu menyusahkan hatinya Tuhan. Itu bukan hanya menyusahkan hati pemimpin. Ketika umat melawan, memberontak pemimpinnya, sebetulnya yang disusahkan itu bukan hatinya pemimpin, tetapi yang disusahkan itu hatinya Tuhan loh saudara. Makanya jangan kita suka memberontak. Anak-anak jangan suka berontak orang tuamu. Jangan suka melawan orang tuamu. Karena kalau kamu suka melawan orang tua, yang susah itu bukan hati orang tua, tapi hati Tuhan juga jadi susah loh. Coba kita lihat ya. Mazmur 78 ayatnya yang ke-40. Berapa kali mereka memberontak terhadap dia di padang gurun. Nah tuh. Jadi di padang gurun mereka berkali-kali memberontak kepada Tuhan. Dan pemberontakan mereka itu bukan hanya menyusahkan hatinya Musa sebagai pemimpin, dan menyusahkan hatinya besar loh, hatinya Tuhan loh itu, di padang belantara. Jadi ketika kita diizinkan Tuhan berada di padang gurun, di masa-masa sukar ini, ayo saudara, jauhkanlah diri kita dari pemberontakan. Ya, jauhkanlah diri kita dari pertengkaran, dari sungutan. Ini keaslian orang Israel. Ternyata aslinya orang Israel itu saudara, lewat padang gurun terungkap. Aslinya mereka apa? Suka melawan. Kalau mereka mengalami masalah sedikit, kesulitan sedikit, baru haus saja, sudah memberontak. Baru kekurangan kebutuhan sehari-hari saja sudah melawan. Sudah memberontak kepada pemimpin. Kecuali Yosua ya. Ya, Yosua dan Kaleb. Pada waktu umat Israel bersungut dan memberontak kepada Tuhan, justru Yosua mengingatkan mereka supaya mereka jangan memberontak. Ya, supaya mereka bisa masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Coba kita lihat lagi ya di dalam Bilangan 14. Bilangan 14 ayatnya yang ke-6 dan seterusnya. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Sementara orang Israel bersungut-sungut, sementara orang Israel bertengkar melawan Musa, sementara orang Israel, ya sebagian besar dari orang Israel berusaha memberontak kepada Musa, Yosua justru mengingatkan janji Tuhan kepada mereka bahwa tanah Kanaan itu luar biasa loh baiknya. Ayat 8, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Perhatikan ayat yang ke-9. Yosua mengingatkan, memberikan warning. Hanya, dikatakan ayat 9-nya, janganlah memberontak kepada Tuhan. Kalau kita mau masuk ke tanah Kanaan menikmati janji Tuhan, janganlah memberontak kepada Tuhan. Tapi orang Israel sebagian besar memang memberontak. Memang itulah keaslian mereka. Ketika mereka di padang gurun, mereka memberontak kepada Tuhan. Dan Yosua berkata, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Luar biasa. Ya, bagaimana sikap Yosua. Keaslian Yosua nampak di padang gurun.
bersama dengan Kaleb, dua pengintai itu keasliannya nampak ketika berhadapan dengan padang gurun, berhadapan dengan musuh yang besar, dengan raksasa-raksasa di tanah Kanaan. Keaslian 10 pengintai dengan sebagian besar orang Israel juga nampak ketika mereka harus berhadapan dengan masalah yang besar, musuh yang besar di tanah Kanaan. 10 pengintai bersama sebagian besar orang Israel berontak kepada Tuhan. Tapi Yosua ingatkan, janganlah kita memberontak supaya kita bisa masuk ke tanah Kanaan. Mari saudara, kita jauhkan diri kita dari roh pemberontakan. Sekali lagi, anak-anak, jangan suka melawan orang tuamu. Ya, jangan suka memberontak kepada orang tua. Saudara, kita jangan suka memberontak atau melawan kepada otoritas yang Tuhan taruh di atas kita. Baik otoritas yang ada di gereja, otoritas yang ada di rumah, otoritas yang ada di jalan. Ada otoritas di jalan, rambu-rambu itu saudara kan otoritas. Jangan dilawan. Anda suka melanggar rambu-rambu, sama saja Anda sedang melawan otoritas. Karena pemerintah itu otoritas yang Tuhan taruh. Kita sedang melawan pemerintah. Jangan kita melawan, saudara. Karena bahaya. Apalagi di masa sulit, di masa sukar ini. Kita nggak bisa lagi nanti menikmati janji Tuhan kalau kita suka melawan, memberontak otoritas. Nah, ternyata benih pemberontakan di pasal 14 ini, bilangan tadi, itu kemudian meledak di pasal 16. Itulah saudara, bahayanya. Hati-hatilah dengan benih itu. Benih itu hidup, termasuk benih pemberontakan. Kalau ada benih pemberontakan di dalam hati saudara, ya, nggak tahu Anda memberontak kepada siapa? Memberontak kepada otoritas yang di mana? Otoritas yang di rumah kah? Di jalan kah? Di kantor kah? Di gereja kah? Ya, di tempat kerja saudara kah? Ketika benih pemberontakan itu Anda biarkan hidup di dalam hati, hati-hati. Suatu saat benih itu akan hidup kemudian akan meledak. Ya, pemberontakannya akan meledak. Benih pemberontakan di pasal 14. Pada akhirnya kemudian meledak di pasal 16. Kita tahu di pasal 16 ada apa? Ada pemberontakan 3 sekawan, yaitu Korah, Datan, dan Abiram. Mereka ini memberontak kepada Musa dan juga kepada Harun sebagai imam besar. Bahkan mereka bukan hanya bertiga memberontak, tapi mereka mempengaruhi orang-orang kenamaan. Coba kita lihat ya dengan cepat. Bilangan 16 ayat 1 dan 2. Korah bin Yisar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang, mengajak loh ini. Ini hati-hati saudara. Ya, orang itu kalau hatinya penuh pemberontakan tuh biasanya cari teman. Cari teman untuk memberontak. Ya, cari teman untuk melawan pemimpinnya. Cari teman untuk melawan otoritasnya. Untuk memberontak melawan Musa. Nah itu. Mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel. Dan ternyata Korah, Datan, dan Abiram ini, saudara, sudah ada benih pemberontakan. Tadinya di pasal 14 tapi gagal pemberontakannya. Ya, tapi kemudian dibiarkan pemberontakan, roh pemberontakan itu kemudian meledak di pasal 16 ini. Bahkan secara diam-diam dia mempengaruhi 250 orang Israel, mengajak mereka, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Dan Anda tahu kisahnya pada akhirnya. Apa yang terjadi? Apa akibat dari pemberontakan itu? Jadi benih yang ada di pasal 14 nggak dimatikan. Padahal Yosua sudah kasih warning, Yosua sudah kasih peringatan, jangan memberontak. Nanti kita nggak bisa masuk ke tanah Kanaan. Ternyata saudara, mereka tidak mendengarkan nasihat dari Yosua yang sudah mengingatkan jangan ada pemberontakan. Dan karena dibiarkan roh pemberontakan itu, benih itu bertumbuh, meledak di pasal 16, dan akibatnya fatal. Akibatnya bukan hanya mereka tidak bisa masuk ke tanah Kanaan, tapi mereka 250 bersama dengan Korah, Datan, dan Abiram dan keluarga-keluarga mereka ditelan hidup-hidup oleh bumi. Tiba-tiba mungkin ada gempa besar, terjadi retakan besar, kemudian mereka semuanya masuk ke dalam perut bumi dan kemudian menutup lagi. Ngeri sekali saudara. Akibat dari pemberontakan itu. Ya, coba kita baca lagi ya di Mazmur 107. Kalau kita ini membiarkan benih pemberontakan, roh pemberontakan ada di dalam hati kita, apalagi kita melawan, memberontak kepada kebenaran, kepada firman Allah, wah ngeri saudara akibatnya. Kita akan mengalami kesengsaraan. Ya,
Mungkin saya berkata, itu kan peristiwa dulu ribuan tahun yang lalu, zamannya Korah. Mana mungkin sekarang kita akan ditelan bumi? Oke, mungkin nggak ditelan bumi, saudara. Saya bukan nakut-nakuti saudara, tetapi saya sedang menyampaikan firman Allah akibat dari pemberontakan. Mazmur 107 ayat 10 sampai dengan 12. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi. Lihat ini, terkurung di mana? Dalam kesengsaraan dan besi. Artinya sulit mereka akan terlepas dari kurungan itu. Karena kurungannya bukan dari kayu, tapi dari besi. Kenapa? Ayat 11. Karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah. Dan menista nasihat yang maha tinggi. Saudara, kalau Anda dinasehati berarti Anda disayang, Anda dikasihi. Saya kalau dinasehati sama otoritas, sama pemimpin saya, berarti saya dikasihi. Ya, dan saya bersyukur, saya berterima kasih untuk setiap teguran nasihat yang selalu diberikan kepada saya oleh orang tua rohani. Dan saya sangat bersyukur untuk itu. Kalau kita memberontak terhadap perintah-perintah Allah, kita mengabaikan nasihat, ayat 12, maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Wah, saudara. Jadi mungkin kita nggak masuk ke perut bumi seperti Korah, Datan, dan Abiram bersama 250 orang kenamaan di Israel itu yang melawan memberontak kepada Musa dan Harun. Tetapi bisa saja saudara kita mengalami kesengsaraan seperti ini. Terkurung hidup kita dalam kesengsaraan. Kita terkurung dalam kesusahan. Kita tergelincir, jatuh, dan repotnya lagi tidak ada yang menolong. Ya, minta pertolongan ke sana kemari, tertutup semua pintu. Ada orang yang tergelincir kepada masalah berat, ya berusaha untuk mencari pertolongan, tapi semua pintu tertutup. Dia coba ketuk pintu satu, tertutup, nggak ada yang membukakan pintu untuk menolong dia. Loh, inilah saudara, ya yang perlu kita waspadai. Kalau kita ini suka memberontak, akibatnya seperti itu. Ya, nah kemudian yang keempat sekarang kita lanjut. Keaslian orang Israel yang keempat ketika mereka saudara berada di padang gurun. Yaitu ayatnya yang ketujuh. Keluaran 17 ayatnya yang ketujuh. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba. Oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Nah, ini yang keempat saudara. Keaslian mereka ketika mereka berada di padang gurun terungkap. Ternyata mereka orang yang hatinya penuh dengan kebimbangan. Jadi padang gurun itu mengungkapkan keaslian seseorang. Keaslian orang Israel ternyata suka apa? Bertengkar, suka bersungut, suka berontak. Dan sekarang yang keempat, hati mereka penuh dengan kebimbangan, penuh dengan keraguan-raguan saudara. Tahukah saudara kalau kita bimbang itu setengah percaya setengah tidak, ragu-ragu. Kalau kita bimbang, Yakobus berkata, kita ini seperti seseorang yang diombang-ambingkan oleh gelombang di laut. Coba kita baca ya, Yakobus 1 ayatnya yang ke-6 dan seterusnya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah, ini akibat kalau orang itu bimbang. Akibat kalau Anda dan saya tidak sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Kalau hati kita penuh dengan keraguan, kalau hati kita penuh dengan kebimbangan, maka yang pertama akibat dari kebimbangan itu, kita ini seperti orang yang di tengah laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Apa yang Anda rasakan ketika Anda di tengah laut naik kapal terombang-ambing oleh gelombang besar? Pusing pasti. Betul ya? Pasti pusing. Saya pernah ngalami saudara. Ya, ketika saya belum bekerja, belum jadi hamba Tuhan, saya masih bekerja di perkayuan dan saya naik kapal habis beli kayu dari Papua untuk dibawa ke Makassar dan juga dibawa ke Surabaya waktu itu. Dan di tengah laut Arafuru terjadi satu gelombang besar yang gelombangnya bisa lebih tinggi dari kapal. Nakoda kapal memberitahu, ayo semuanya naik ke anjungan, kenakan semuanya pelampung. Ya, karena kayu di palkanya sudah miring sehingga posisi kapal itu sudah miring.
Ya, wah pusing sekali saudara. Pusing, diombang-ambingkan oleh gelombang. Dan kemudian pernah lagi ketika saya sudah jadi hamba Tuhan, pulang dari pelayanan di daerah Sulawesi Utara, habis dari pulau mana waktu itu ya, Tagulandang mau kembali ke Manado, ada gelombang besar saudara. Apa yang terjadi? Bukan hanya pusing, saya muntah-muntah. Ya, untuk pengalaman pertama seumur hidup saudara, saya muntah-muntah. Kenapa? Pusing luar biasa. Jadi orang yang bimbang itu akan kayak itu saudara. Orang yang ragu-ragu itu akan pusing. Ketika Anda bimbang, hidupmu akan tambah pusing. Ada orang kata, aduh pusing tapi kepala. Kenapa? Ini masalah nggak selesai-selesai. Aduh pusing saya punya kepala. Kenapa? Cicilan ini banyak yang harus dibayar. Ya, sementara ini omset tambah hari tambah turun. Aduh pusing kepala saya. Saudara, kenapa Anda pusing? Karena Anda bimbang. Anda tidak meyakini janji Tuhan. Ya, lakukan bagian saudara, bekerja sebaik yang Anda bisa dan serahkan bagian Tuhan. Ya, belajarlah mempercayai Tuhan di masa-masa sulit. Belajarlah mempercayai Tuhan di padang gurun supaya Anda tidak pusing. Ya, kalau Anda bimbang, Anda akan pusing. Ya, kemudian yang kedua, akibat dari kebimbangan itu, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Nah, ini loh. Akibat yang kedua, bukan hanya pusing. Anda nggak akan dapat apa-apa dari Tuhan kalau bimbang. Ya, mau doanya dijawab tetapi bimbang. Ya, bagaimana Anda bisa mendapatkan jawaban dari doa kalau Anda bimbang dan ragu? Kebimbangan itu bukan yang membuat Anda pusing, tapi akan membuat kita tidak akan memperoleh sesuatu, tidak akan menerima sesuatu dari Tuhan. Dan yang ketiga, pada akhirnya orang yang bimbang, sebab orang yang mendua hati. Orang yang bimbang itu mendua hati. Setengah hatinya percaya, setengah hatinya nggak percaya. Itu namanya bimbang atau ragu. Dan orang yang seperti ini dikatakan, orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi kalau kita bimbang, maka hati kita nggak ada ketenangan. Gelisah terus saudara. Susah tidur. Ya, mungkin mata terpejam, tapi ya nggak bisa tidur. Malah mungkin nggak bisa memejamkan mata. Terus melihat langit-langit kamar, ya sampai subuh baru bisa tidur beberapa menit, terbangun lagi, pikirannya melayang-layang lagi, ingat ini, ingat itu, ingat hutang, ingat cicilan, ingat segala macam, tambah pusing, saudara, ya nggak ada ketenangan, hati penuh dengan kecemasan. Jadi mari saudara, jangan sampai di masa sulit di padang gurun ini hati kita penuh dengan kebimbangan. Ya, nah ini saudara 4 keaslian dari orang Israel ketika mereka diizinkan Tuhan berada di padang gurun. Padang gurun ini mengungkapkan keaslian orang Israel dan juga mengungkapkan keaslian kita. Apakah kita suka bertengkar seperti mereka? Apakah kita suka bersungut seperti orang Israel? Apakah kita suka berontak juga seperti orang Israel? Saudara, dan apakah hati kita penuh dengan kebimbangan di masa-masa sulit ini? Mari kita belajar dari kesalahan mereka. Jangan kita ulangi kesalahan yang sama yang sudah dilakukan oleh orang Israel. Ingat ya, keaslian kita akan nampak pada waktu kita berada di padang gurun. Nah, ini tujuan Tuhan membawa kita ke padang gurun yang pertama. Dan yang kedua atau yang terakhir dalam beberapa menit ke depan ini saudara, yaitu padang gurun ini justru membuat kita akan jadi tambah kuat. Di dalam Ulangan 8 tadi ayat yang keempat, kita kembali ya ke Ulangan 8 yang keempat, tujuan dari padang gurun. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Ya, kaki mereka tidak sakit. Mereka tetap kuat meskipun berjalan 40 tahun di padang gurun. Kesukaran demi kesukaran saudara yang umat Israel hadapi di padang gurun justru membuat sebagian dari mereka semakin kuat, menjadi lebih kuat dan tangguh di dalam menghadapi setiap kesulitan, di dalam menghadapi pencobaan, kesukaran-kesukaran. Tapi memang bagi sebagian orang yang lain, ya bahkan sebagian besar, justru membuat mereka menjadi semakin lemah dan pada akhirnya mereka gugur di padang gurun. Iman mereka gugur, mereka tewas di padang gurun. Memang dengarkan ini baik-baik, kita kuat, saya dan saudara kuat bukan karena kemudahan yang kita alami. Melainkan justru karena kesukaran-kesukaran yang kita alami, itulah yang membuat saudara dan saya tambah kuat. Sekali lagi ya, kita kuat bukan karena kemudahan, melainkan karena kesukaran-kesukaran yang kita hadapi di padang gurun.
Orang Israel menjadi bangsa yang semakin kuat, semakin ahli, semakin hebat. Kenapa? Karena mereka banyak dilatih oleh Tuhan di padang gurun. Ya, walaupun tidak semuanya menjadi semakin kuat. Tetapi saudara, kita melihat bangsa Israel ini bangsa yang bukan bangsa yang besar sebetulnya. Mereka bangsa yang kecil, tetapi mereka ini dikelilingi oleh musuh-musuh yang besar di Timur Tengah. Kita nggak usah bicara pada zaman Perjanjian Lama. Ya, kita bicara saja masa-masa mendekati Yahudi, orang Yahudi memproklamirkan kemerdekaan, berdiri sebagai satu bangsa, satu negara. Mereka itu baru berdiri sebagai negara tanggal 14 Mei 1948. 14 Mei. Jadi ulang tahunnya Israel sama dengan ulang tahun saya. Saudara, saya ulang tahun 14 Mei. Cuman bedanya saya lahir 71. Israel 14 Mei ya tahun 48 mereka lahir. Jadi umurnya belum terlalu panjang, tapi luar biasa masa-masa sulit yang mereka hadapi. Tahun 41, 42 di masa Perang Dunia Kedua, peristiwa Holocaust, pembantaian orang Yahudi, kurang lebih 1,5 juta orang Yahudi dibantai, dibunuh, saudara, dan itu justru membuat mereka menjadi kuat. Tuhan masih sisakan orang-orang yang tetap bertahan. Ya, memang begitu banyak yang dibantai. Jerman melalui Nazi berusaha genosida, melenyapkan keturunan orang Yahudi, tapi Tuhan masih ada sisakan orang-orang Yahudi yang pada akhirnya mereka bisa kembali ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, kembali ke Timur Tengah, dan kemudian melalui seorang pemimpin yang bernama Ben Gurion, ya, dia memproklamirkan, mengumumkan berdirinya negara Yahudi pada 14 Mei 48. Dan Anda tahu, PBB kemudian mengakuinya, dan bangsa ini, negara Israel ini diberikan wilayah 60% itu padang gurun. 65% itu padang gurun. Tapi luar biasa, saudara. Padang gurun ini bisa disulap, bisa diubah oleh orang Israel yang diberikan hikmat oleh Tuhan karena mereka itu umat pilihan, menjadi padang rumput, menjadi lahan pertanian yang terbaik sekarang di dunia. Lahan pertanian Israel itu luar biasa, saudara. Mereka menjadi pengekspor hasil bumi ya ke banyak negara. Padahal sebelumnya 65% wilayah mereka itu padang gurun. Tapi sikap mereka, saudara, yang benar mengolah padang gurun itu bisa menjadi padang rumput, bisa menjadi lahan pertanian yang justru mendatangkan kemakmuran. Bangsa Israel dilatih dua hal. Satu, ya, secara ekonomi mereka dilatih. Mereka seringkali mengalami kelaparan, tapi justru lewat kelaparan itu mereka menjadi kreatif. Ya, melewati kesulitan ekonomi itu mereka jadi kreatif. Akhirnya, saudara, mereka sekarang memiliki perekonomian yang luar biasa. Secara keamanan mereka juga dilatih. Banyak kali mereka diserang oleh musuh. Tapi justru serangan-serangan musuh itu melatih orang Israel untuk mereka menjadi orang yang mahir menggunakan senjata. Yang mahir dalam dunia intelijen pengintaian. Luar biasa orang Israel ini. Mereka menjadi kuat. Bukan karena kemudahan, mereka menjadi kuat oleh karena kesukaran-kesukaran yang mereka hadapi. Mereka memiliki ekonomi yang kuat karena mereka diizinkan Tuhan mengalami masa-masa sulit dalam bidang ekonomi mereka. Mereka memiliki militer yang kuat karena mereka diizinkan Tuhan mengalami masa-masa sulit dalam bidang keamanan negara mereka sampai hari ini. Ya, bahkan peristiwa yang paling saudara terkenal itu bagaimana orang Israel bisa mengalahkan 3 pasukan koalisi di Timur Tengah, ya, 3 pasukan terkuat di Timur Tengah pada tanggal 5 sampai 11 Juni 1967. Dalam waktu 6 hari saja, mereka berhasil mengalahkan, melumpuhkan kekuatan musuh. Luar biasa. Kenapa mereka menjadi hebat dan memiliki kekuatan militer yang hebat? Karena mereka sudah dilatih, sudah terbiasa menghadapi kesukaran, terbiasa menghadapi perang. Jadi saudara, ternyata padang gurun, kesukaran, penderitaan itu justru membuat orang Israel jadi kuat. Begitu pula dengan saudara dan saya, padang gurun, penderitaan pencobaan ini justru akan membuat saya dan saudara juga menjadi kuat. Ya, amin. Nah, inilah saudara yang kita bisa pelajari pada hari ini. Mari saya ajak saudara untuk pejamkan mata, kita berdoa. Biarlah kebenaran ini boleh menolong kita, terus memberikan kita kekuatan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berterima kasih. Firman-Mu sudah disampaikan. Kami bersyukur kalau Engkau izinkan kami melewati padang gurun masa-masa sulit. Karena justru di padang gurun Tuhan mengungkapkan keaslian kami.
Dan tolonglah kami supaya kami memperbaiki diri kami. Jikalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, jauhkan kami dari pertengkaran, dari sungutan, dari pemberontakan, dari kebimbangan Tuhan. Tolonglah kami supaya kami boleh menikmati tanah perjanjian yang Engkau sudah sediakan. Dan melalui penderitaan dan pencobaan itu kami juga bersyukur karena kami menjadi pribadi yang semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini ucapan syukur kami, meteraikan firman-Mu dan mampukan kami melakukannya. Terus berkati GPT Petra Makassar, berkati Bapak dan Ibu Gembala kami, berkati seluruh staf penggembalaan, seluruh sidang jemaat, Engkau berkati semuanya, dan bila tangan Tuhan senantiasa ada di tengah-tengah penggembalaan kami. Ini doa dan ucapan syukur kami, dan sekaligus kami mengakhiri ibadah ini. Terimalah segala berkat anugerah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus diberkatkan kepada kita semuanya, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah nikah dan rumah tangga kita, diberkatilah anak cucu kita, diberkatilah pelayanan dan pekerjaan kita, diberkatilah studi saudara, pendidikan saudara, bisnis saudara, toko-toko saudara, perusahaan saudara, pabrik-pabrik saudara diberkati Tuhan. Dan jadilah berkat, jadilah jawaban mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita semuanya. Sampai berjumpa dalam ibadah selanjutnya. Shalom. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus, kemenangan